Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Apa kabar? Selamat berjumpa di Alpetra Ministry Channel. Jika Anda berkenan, mari dukung kami melalui doa, subscribe, jangan lupa juga tekan loncengnya, dan sebarkan channel ini. Kami berharap melalui penyebaran channel ini nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih karena sudah mendukung kami. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Bapa dalam surga, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang senantiasa lahir dalam hati kami dan juga senantiasa hidup dalam keseharian kami. Kami percaya bahwa saat ini juga Tuhan Yesus Kristus hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya melalui Roh yang Maha Kudus mengurapi Om Yan yang akan menyampaikan firman Tuhan dan juga akan menolong hamba-Mu sebagai host. Juga Tuhan Yesus, kiranya cuaca hari ini bisa berjalan dengan baik dan peralatan yang kami pakai juga bisa bekerja dengan semestinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami satu-satunya. Amin. Amin. Halo sahabat Alpetra Ministry, Tuhan Yesus memberkati dengan limpah semua sahabat Alpetra Ministry dan para penonton. Ya, wah Om udah semangat kayaknya. Om sehat Om? Puji Tuhan. Tadi capek sih, keluar tadi, jadi pulang capek. Tapi nggak apa-apa, terus. Oh gitu Om, waduh nggak istirahat dulu dong nih Om langsung ya. Udah istirahat. Iya, Om, ini langsung aja nih Om. Udah nggak sabaran kayaknya sahabat Alpetra Ministry juga Om. Gini Om, ini kan lagi rame lagi nih Om, bahwa ternyata di dalam Alkitab ini Om, Alkitab kita ini banyak sekali yang menubuatkan seseorang gitu Om. Nah ini terutama ada perbandingan nih Om. Kalau yang sepanjang Al-Fatihah sih dari surat Al-Alaq itu ya Om ya. Surat Al-Alaq itu apa ya artinya ya? Saya lupa. Itu ada 19 ayat dan itu surat yang dituliskan yang didapatkan pertama kali di Mekah. Makanya dibilang surat Makkiyah kan Om. Nah itu yang terkena dengan kata awal itu Iqra gitu Om. Nah Om masih hafal sedikit. Ya? Om masih hafal sedikit. Dulu kan ngaji juga dikit. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Nah itu Om. Tapi Om sudah lupa lah Ya. artinya juga. Bacalah katanya. Iya Om, bacalah karena ini diberikan penciptamu gitu ya kira-kira ya. Ya, bacalah dengan nama Allah Iya. Iya. Tuhanmu. Iya. Nah Om, itu dibandingkan gitu. Ini kayak lagu yang lagi populer nih. Ojo dibanding-bandingkan ya Om. Itu dibandingkan dengan Yesaya 29 ayat 11 sama 12 ya Om ya. Mungkin Alfa bacain dulu ya Om ya. Apa bacain? Oke. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal 29 ayat 11 sampai 12 demikian, maka bagimu penglihatan dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai. Apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat sebab kitab itu termeterai. Dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah Om, ini kayaknya ada kesamaan, mungkin mirip gitu ya Om ya, sama sejarah atau sama apa ya. Ini gimana Om nih, sebelum kita masuk ke topik yang lebih hangat ya Om. Baiklah ya. Jadi saya menjelaskan latar belakang dari Yesaya 29 ayat 11 dan 12 ini ya. Ya Om. Itu tentang bangsa Israel yang sedang
merosot rohaninya, tidur rohaninya. Waduh, itu banyak dosa, kejahatan, sampai-sampai kelakuan bangsa Israel itu lebih buruk dari orang yang tidak mengenal Allah. Iya. Karena bangsa Israelnya ikut-ikutan Oh. menyembah dari dewa-dewi di bangsa-bangsa sekeliling, ikut agama-agama sekelilingnya, itu Oh, iya. latar belakangnya. Iya. Maka Tuhan Allah melalui Nabi Yesaya itu menyampaikan ini, nubuatan ini, bahwa begitu orang disuruh baca firman, aduh katanya saya nggak ngerti, karena keadaan mereka lagi rohaninya lagi tidur atau lagi mati rohani, gitu. Jadi orang yang mati rohani atau lagi tidur rohani itu tidak ada hati untuk mengerti firman Tuhan, ya tidak akan mengerti. Karena itu masalahnya, pertama orangnya harus rohaninya dibangunkan dulu, lalu Roh Kudus akan memberikan pengertian. Maka itu katanya, waduh kita bikin termeterai, seperti tersegel katanya. Iya. Saya nggak ngerti. Nah, itu orang yang baca aja, kalau dia tidak bertobat, mati rohani atau tidur rohani, nggak bisa ngerti. Itu artinya yang pasal 11. Oh, iya. Ya, Iya. latar belakangnya begitu. Dan itu bukan kepada nabi, itu ditujukan kepada rakyat, siapa aja. Oh, gitu. Nah, iya, kalau ayat yang ke-12 itu malah disuruh orang yang buta huruf suruh baca. Iya. Gitu. Ya saya nggak bisa baca, kata itu rakyat bukan nabi. Ya, jadi kalau umat Allah itu sebenarnya harus belajar baca, gitu. Oh. Karena apa? Supaya bisa baca Alkitab, supaya bisa baca firman Tuhan, gitu. Nah, jadi kalau latar belakang bangsa Israel itu, rakyat aja disuruh belajar baca supaya bisa mengerti. Apalagi nabi. Kalau nabi-nabi Israel mah nggak ada yang buta huruf juga. Iya. Gitu. Jadi seorang nabi kalau di kalangan Israel itu harus lebih pintar lah dari orang kebanyakan, gitu. Oh, dari iya. rakyat biasa. Gitu. Karena apa? Yang namanya nabi, masa nabi buta huruf? Gitu. Iya. Untuk Israel. Iya. Ya, ini tidak ada kaitan lah dengan agama Islam, karena kita kan beda. Nah, terserah kalau mereka mengangkat-angkat seorang nabi buta huruf, katanya itu hebat, terserah mereka, itu keyakinan mereka. Iya. Tapi kalau menurut Alkitab itu, seorang nabi itu harus terpelajar, harus mengerti situasi umum, harus mengerti juga sosial politik secara umum, gitu. Dan ya pengetahuannya lebih dari rakyat biasa yang rata-rata, gitu. Oh, iya. Oke, jadi ini tidak ada kaitan dengan nabi yang buta huruf. Ini ditujukannya kepada rakyat biasa. Oh. Gitu. Iya. Jadi ada dua hal itu ya. Kalau yang 11 itu ditujukan kepada orang yang bisa membaca, tapi kalau orang mati rohani atau tidur rohaninya tidak mungkin mengerti firman Tuhan. Iya. Jadi Alkitab ini, kalau orang membaca firman Tuhan itu harus rohaninya dihidupkan dulu, dibangunkan dulu. Ya, nah baru nanti Roh Kudus bisa membimbing dia. Nah, kemudian kalau orang yang tidak bisa membaca, ya suruh belajar baca dulu. Oh, Bisa iya. mengerti firman Tuhan, gitu ya. Iya. Jadi tidak ada kaitan dengan nabi yang buta huruf kalau di Alkitab. Oh, iya, Om. Karena Dan itu jelas itu. rakyat itu. Iya, Om. Tapi kan karena di sini kan di ayat yang selanjutnya kan dibilang kepada seseorang. Nah, ini kan jadi ditujukan, Om. Iya, betul. Kepada seorang siapa aja yang rakyat situ. Oh. Bukan nabi, nggak ada nabi Iya. sama sekali di situ. Oh. Karena dari nabi kepada rakyat, bukan dari nabi Iya. kepada nabi. Ya karena kan Ayo, Wak. kalau ceritanya versinya saudara kita kan ini yang dimaksudkan itu ya itu karena dia ketika didatangi oleh malaikat dia kan bilang bahwa aku tidak bisa membaca, terus ya udah ini baca katanya, aku tidak bisa membaca gitu kan Om. Nah itu dikaitan Oke, itu keyakinan agama orang lainnya, kita tidak ikut-ikutan. Ya. Jadi kita tidak ikut-ikutan. Cuman di sini itu latar belakangnya itu keadaan rakyat Israel yang sedang mati rohani atau tidur rohaninya, sehingga tidak bisa mengerti firman Tuhan walaupun bisa baca. Seperti itu firman Tuhan itu ada meterainya, tersegel. Nah, apalagi kalau rakyat yang tidak bisa membaca,
itu perkataan ini dari Tuhan kepada Nabi Yesaya kepada rakyat, bukan kepada Nabi lagi. Itu nggak ada kaitan, perkataan nggak ada ditujukan kepada Nabi, nggak ada di situ sama sekali. Tapi ada juga Om yang menafsirkan dari kalangan kita ya, termasuk Alfa sendiri sempat berpikir bahwa mungkin ini yang dimaksudkan itu ayat 11 ya Om ya, Rasul Yohanes ketika di kitab Wahyu, dalam konteks kitab Wahyu gitu, bahwa Rasul Yohanes itu tidak bisa membaca karena dimeterai kan Om, 7 meterai itu. Apakah ke situ juga Om? Jadi ada yang ditunda waktunya untuk bisa mengerti, karena itu nubuatan tentang yang akan datang. Iya. Nubuatan tentang yang akan datang itu ada masa-masanya. Oh, ini baru ngerti, gitu. Jadi kalau sebelum terjadi itu Roh Kudus mau menjelaskan juga orang nggak ngerti. Iya Om. Tapi ada kaitannya dengan kitab Wahyu nggak, atau dengan Rasul Yohanes nggak ini Om? Ini secara umum menurut latar belakang saja. Nah, tapi kalau secara latar belakang itu tadi ya bangsa Israel. Tapi kalau kita Wahyu kepada Yohanes itu soal waktunya belum nyampe untuk diberitahukan artinya. Oh iya Om. Karena banyak penafsiran yang inilah jadi gitu lah Om. Oke Om. Ya, jadi ini tidak ada kaitan dengan agama lain, tidak ada kaitan juga dengan kitab Wahyu itu, hanya mirip tentang soal dimeteraikan itu. Oh iya. Dimeteraikan aja tidak bisa dipahami waktu itu. Iya Om ya. Jadi kalau gitu Om, dari penjelasan ini aja udah bisa ditegaskan bahwa kalau disambungkan dicocokologi juga nih Om, ada dari Kidung Agung misalnya, dari kitab lain, itu berarti nggak ada hubungannya ya Om. Ini tentang kita gitu. Iya Om. Ya kadang memaksakan kehendak. Dan lagi itu pokoknya kalau menurut Kristen, menurut Alkitab yang lama yang baru, seorang nabi itu harus orang yang terpelajar. Iya Om. Nggak mungkin kan kalau nggak bisa baca ya Om ya. Ya, Tuhan tidak mau pakai kalau di menurut perjanjian lama, Tuhan tidak mau pakai orang yang buta huruf kecuali dia belajar baca dulu. Oh iya Om. Pinter dulu. Iya Om. Iya sih, betul sih Om. Soalnya kalau nggak mungkin Nuh bisa ngerti ya Om, disuruh bikin bahtera. Kan dia bisa ngukur, bisa ini. Nuh berarti Nuh itu pinter ya Om. Harus pinter. Kan sekolah biologi ya kalau sekarang mah. Oh. Waduh. Bagaimana orang buta huruf suruh masuk sekolah biologi? Waduh, kan kalau saya kata Om juga sekolahnya sama Tuhan Yesus Om. Iya Om, oke Om. Nah, oke lah Om, kalau gitu kalau boleh kita langsung lanjutkan ke topik kita yang ini sebenarnya sudah banyak yang menjelaskan sih ya Om ya. Tapi sahabat Alpetra Ministry rupanya pingin dengar dari Alpetra Ministry sendiri nih gitu Om. Tentang yang rame ini ya Om. Ternyata masih rame sampai sekarang gitu, masih jadi bahan omongan gitu ya Om ya. Nah, dari saudara-saudara kita yang Katolik sudah menjelaskan, Pak Bambang Nursena juga sudah bikin kontennya tentang salah pemahaman gitu. Tapi rupanya Alpetra Ministry kalau nggak kasih kontribusi mungkin nggak pas buat yang sering nonton yuk. Oke Om. Ya Om, dari Yesaya 40 ayat yang kalau Daniel Mananta itu ya saya sebut aja ya karena udah rame. Dia sebut dari ayat 13 sampai ayat 20 lah gitu Om. Tapi yang mungkin jadi ya yang mau jadi sorotan kan ayat 18 sampai 20 itu ya Om ya yang jadi sorotannya itu. Nah, saudara merasa diberkati kan dengan obrolan kita kali ini. Makanya jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan like, share sebanyak-banyaknya. Ya ini bagaimana Om? Kita ini Om supaya lebih jelas. Mau dibacakan dulu kan? Oh, saya bacakan dulu. Iya, siap. Jadi bunyinya semoga sahabat Alpetra juga bisa ada kesempatan ngambil Alkitab ya, bisa baca sama-sama dari Yesaya pasal 40 ayat 18 sampai 20.
Tapi sahabat Alpetra bisa baca satu perikop ini dari ayat 12 sampai dengan habis ayat 31 ya, supaya lebih enak. Tapi saya akan bacakan ayat 18 sampai 20. Jadi dengan siapa hendak kamu samakan Allah? Dan apa yang dapat kamu anggap serupa dengan dia? Patungkah? Tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya dengan emas, membuat rantai-rantai perak untuknya. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk menegakkan patung yang tidak lekas goyang. Nah itu Om isinya tentang ini nih, bahwa ada patung gitu Om. Padahal saya ingat waktu itu kita udah pernah bahas ya Om, setahun yang lalu itu waktu Alfa tanya sama Om itu tentang gimana Om kalau ada orang yang beli patung apa Tuhan Yesus sama dombanya. Sebetulnya udah dijelasin sama Om dulu, tapi ini spesifik mungkin Om, silakan Om. Oke. Baiklah, katanya kalau belum baca jangan berkomentar ya. Oh iya Om. Oke, jadi kita sudah baca dan kita juga sudah mencoba mempelajari latar belakang ya. Jadi memang Yesaya 40 sampai Yesaya 40 sampai 66 itu ditujukannya itu seperti kepada nanti kalau bangsa Israel terbuang ke Babel gitu ya. Nah itu karena waktu zaman Nabi Yesaya itu mereka itu sudah berpaling dari Allah yang hidup kepada dewa-dewi bikinan manusia. Lalu diserupakan dengan patung-patung ya, ada patung emas dengan ada peraknya ya, ada patung kayu yang keras. Nah kalau orang zaman sekarang malah bisa dengan patung tembaga lah apa sebagainya gitu ya. Nah jadi itu bangsa Israel itu berbuat kebodohan yang luar biasa. Kenapa? Karena Allahnya bangsa Israel itu Allah yang hidup, yang dulu membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir, lalu lewat laut Teberau masuk ke Jazirah Sinai, lalu mendengarkan 10 hukum langsung dari Tuhan Allah yang hidup itu. Oh iya. Gitu. Jadi dengan siapa kamu menyamakan aku, kata Tuhan Allah yang hidup itu? Karena manusia itu di mana saja itu ada agama menurut konsep mereka masing-masing. Makanya ada pengertian katanya tidak ada agama yang absolut, merasa itu benar sendiri, atau tidak ada kitab suci yang absolut, katanya semuanya relatif. Itu pada umumnya begitu. Tetapi kalau bangsa Israel itu mengenal Allah yang hidup, yang absolut, gitu ya. Jadi tidak. Lalu itu 10 hukum itu dari hukum yang pertama itu jangan ada padamu Allah lain daripada dirimu. Jangan kamu membuat patung yang menyerupai Tuhan yang menyerupai apapun, baik yang menyerupai yang ada di atas, menyerupai yang di bumi di bawah, menyerupai yang di air di bawah bumi. Jangan kamu sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, gitu ya. Jadi itu diperbandingkan dengan Allah yang hidup yang menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, gitu. Nah, sekarang ini banyak agama di Indonesia aja ada 5-6 gitu yang diakui gitu ya. Lalu di dunia yang betul ada berapa ratus agama gitu ya. Nah, itu sebabnya kalau menurut perbandingan agama itu dianggap ya agama yang tidak ada yang mutlak dan kebenaran kitab suci tidak ada yang mutlak. Tetapi bagi orang Kristen, bagi orang Israel dan bagi orang Kristen, Allah kita itu bukan bikinan manusia yang relatif, yang apa katanya yang tidak absolut itu. Bagi kita tuh Allah itu hukumnya 10 hukum itu absolut, kebenaran. Makanya Yesus berani berkata apa? Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu absolut. Bukan mau benar sendiri, tapi karena memang Allah yang hidup. Yesus itu penjelmaan dari firman yang kekal menjadi manusia sejati itu ya. Nah, jadi ini kata-kata ini tentang kamu ini menyamakan aku dengan siapa, itu relevan sampai zaman sekarang juga. Jadi kalau ada orang membuat patung pahatan atau rupa apapun ya, lalu disembah ya, beribadah di situ ya, nah itu sudah melanggar 10 hukum. Nah,
Jadi ini masalahnya nih ya, itu 10 hukum itu menyatu, tahu nggak? Iya. Jadi hukum yang pertama sampai dengan yang kedua itu soal patung ya, menyembah patung itu. Yang ketiga jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan. Yang keempat beribadah itu ya. Iya. Kemudian yang kelima, hormatilah orang tuamu, ya ayah dan ibumu. Yang keenam, jangan membunuh, terus jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan ingin akan harta sesama. Itu sebenarnya menyatu. Jadi artinya apa? Kalau kita menyembah Allah yang hidup, hiduplah sesuai dengan hukum-hukum Allah. Kalau orang sudah menyimpang dari Allah yang hidup, ya udah hidupnya itu di dalam dosa, dalam kejahatan. Jadi itu inti sarinya ya. Jadi orang Kristen sama sekali tidak boleh menyembah atau beribadah atau mencium patung yang menyerupai apapun, termasuk salib, gitu. Ya, patung Yesus, apalagi patung Maria, patung Yesus saja nggak boleh kita beribadah menyembah, gitu ya. Salib itu bagi orang Kristen itu kan lambang kasih Allah, ya. Vertikal, Allah yang memutus firman yang kekal menjadi manusia untuk menebus dosa. Itu horizontalnya supaya kita mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, termasuk kasihilah musuh-musuhmu. Nah, jadi itu salib itu melambangkan kasih Allah. Kita tidak boleh menyembah barangnya, gitu ya. Meskipun kita begitu cinta ya kepada salib, kadang-kadang itu yang kalung salib ya, kadang-kadang misalnya dicium itu kadang-kadang karena cintanya sama Yesus, gitu ya. Sebenarnya nggak jangan kita melebih-lebihkan gitu. Itu barang ya barang, benda mati, gitu. Nah, bagaimana kalau kita sampai menyembah atau beribadah atau mencium ya emas atau perak atau batu apapun, gitu ya? Nah, itu sama dengan menyembah berhala, gitu. Nah, itu kaitannya dengan kerajaan kegelapan. Ya. Jadi ada dua kerajaan yang itu selalu berlawanan. Kerajaan Allah di dalam Yesus Kristus ya. Jadi kita selalu memanggilnya Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus ya, atau Allah Bapa yang di surga yang maha mulia yang kita tidak bisa sampai itu memperkenalkan diri melalui Yesus Kristus, gitu ya. Nah, ini dengan membawa kerajaan Allah. Jadi kalau kita bertobat ya, sebagai orang berdosa kita bertobat terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mengalami keselamatan hidup baru ya, lahir baru secara rohani. Nah, itu kita masuk dalam kerajaan Allah. Gitu. Sebaliknya kalau mereka di luar Yesus Kristus itu di dalam kerajaan kegelapan. Gitu. Nah, lalu bagaimana itu orang Kristen yang masih katanya suka menyembah salib atau menyembah patung Yesus ya? Nah, itu mereka belum lahir baru. Kalau orang lahir baru sudah tahu ada hukum Tuhan, nggak boleh, gitu ya. Nah, gitu. Jadi makanya ada sebutan unclean spirit, gitu ya. Jahat, gitu. Saya baru mau nanya, Om. Kita menyembah apa saja, ya menyembah patung kayak, menyembah salib kayak, ya itu dengan beribadah kepada salib, gitu ya, atau kepada patung, atau beribadah kepada batu, apapun yang mencium batu, itu sudah ada unclean spiritnya. Gitu. Jadi itu ada ya, Om? Iya ada, ya itu kan kerajaan kegelapan. Oh, maksudnya. Jadi di dalam benda itu ada gitu, Om. Ini orang terutama sebenarnya bukan bendanya. Kalau bendanya mah kan dibakar juga nggak ada masalah. Gitu. Itu orangnya itu di dalam kuasa kegelapan, kerajaan iblis. Makanya ada orang yang sampai kerasukan, gitu ya. Nah, sebenarnya sekalian aja saya terangkan. Jadi kerasukan setan, kerasukan roh jahat, kerasukan roh najis, itu ya, itu sebenarnya ada kaitan dengan otak, dengan urat saraf, dengan psikologi, itu ada kaitan. Jadi artinya apa? Manusia itu makanya harus menjaga kesehatannya. Maka selalu saya ingatkan itu kan, cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Itu kaitannya di situ. Kalau kita sudah berani melanggar hukum-hukum Tuhan, itu kita sudah di bawah pengaruh kuasa kegelapan. Nah, kuasa kegelapan itu merusaknya melalui hati, melalui pikiran, melalui otak, melalui urat saraf, melalui
psikologi, melalui roh jahat gitu. Iya. Oh, Nah, iya. ini banyak orang yang tidak sadar gitu bahwa kalau orang tidak ada Yesus di dalam hatinya, belum lahir baru, tidak ada hukum-hukum Tuhan tidak tertulis di dalam hatinya, dia masih di bawah kendali kuasa kejahatan atau roh jahat. Iblis jadi kepalanya. Wah, ternyata jadi ini juga ya Om. Jadi jauh ini juga nih Om. Kalau gitu Om, tadi Om bilang kan kayak kalung misalnya ya Om, kalung salib gitu. Dulu tuh pernah sih saya ditegur sama senior sih Om gitu. Waktu di Bandung tuh kan saya pakai kalung salib tuh pas main bola itu lari kelihatan kan. Dia tegur saya, lepas katanya, nggak boleh pakai itu gitu. Jadi saya sempat bingung itu, kok nggak boleh sih, apa yang salah gitu. Kan selama sama Om juga dia saya nggak pernah ditegur kayaknya gitu. Akhirnya ya udahlah, daripada ribut kan saya lepasin gitu. Tapi makanya ini muncul kayak gini nih, jadi keinget lagi gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pakai aksesoris ya Om ya, misalnya kan ada orang yang pakai anting, salib gitu, kalung, atau kalau itu cincin Om kan ada salibnya. Nah itu gimana Om? Itu gimana Om? Ya, jadi ya kita boleh punya patung Yesus atau patung Maria atau patung salib yang ada Yesus tergantungnya, atau cincin salib atau kalung salib gitu ya, asal tidak dianggap seperti jimat. seperti kita tuh mencintai dia, seperti ada Tuhannya di sini, gitu. Atau kita beribadah atau kita cium-cium gitu sampai cinta sekali, itu nggak boleh ada begitu. Orang bisa tahu itu benda. Selama itu benda nggak jadi masalah. Tentu saja kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus, lambangnya salib ya, maka kita suka pakai kalung salib, pakai cincin salib, nggak masalah. Itu hanya untuk mengingatkan kita kepada kasih Tuhan, tapi jangan jadi jimat saja. Iya Om, sebetulnya kan ya, jadi kadang beda pemaknaan mungkin ya, dari juga mungkin ada hamba Tuhan di gerejanya yang ngajarinnya agak kurang pas gitu. Jadi ya seperti pengalaman saya waktu itu, mungkin nggak tanpa dijelasin, nggak boleh, tahu-tahu saya buka aja kan bingung jadinya, ini kenapa gitu. Jadi ya ada hamba Tuhan masuk ke rumah orang Kristen tuh, terus lihat di situ ada patung Yesus, ada patung Maria, ada itu ya, itu semua bakar itu berhala kan. Nah, kalau tidak disembah, tidak diciumi, tidak ibadah ke situ, ya nggak apa-apa. Ya saya nggak mau Om, kan saya dulu pernah dikasih kenang-kenangan tuh, pin salib dari Australia kan Om, karena saya bisa bahasa Inggris, jadi ngobrol sama orang itu dia seneng, dia kasih pin saya salib. Nah masa pin salib saya dibakar, aduh dari emas Om. Yang sudah dibakar dikasihkan sama dia. Oh. Yang baru bakar itu. Oh iya Om. Nanti dia jual. Ya saya sampai bingung tuh Om. Jadi tapi sekarang udah jelas sih Om. Nah yang selanjutnya lagi Om, dari kalau lihat dari ayat yang di pasal 40 ini ya Om ya, kan yang ayat 25 itu tadi sebenarnya sudah Om bilang sih, dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia. Ini maksudnya siapa Om? Kan terus selanjutnya kan firman yang Maha Kudus. Patung berhala itu atau dewa-dewi yang di luar gitu, yang dipercaya orang-orang di sekeliling itu. Oh. Nah ini Om, kembali ke yang kemarin belum sampai dijelaskan, pernah udah disinggung sama Om, dan ini yang mau dijelaskan lagi sama Om juga tentang yang patung ular itu Om, yang sakit itu. Nah itu kan waktu itu pernah dijelasin sama Om sedikit tuh Om. Nah ini mungkin bisa lebih dijelasin lagi Om. Patung ular tembaga itu malah Tuhan yang suruh Musa kepada Musa ya, Harun. Lalu orang Israel itu bukan suruh nyembah, suruh lihat gitu, suruh lihat karena ada ular-ular beneran lagi mematok,
suruh lihat gitu, hanya taat suruh lihat aja, bukan suruh sembah, bukan. Kan kalau suruh sembah sama aja melanggar hukum itu pertama dan kedua. Iya, itu kan jadi perdebatan Om. Tuhan bilang jangan dihukum pertama, tapi kenapa dia suruh bikin itu patung gitu? Terus orang suruh lihat gitu kayak kesannya suruh nyembah, padahal enggak ya Om. Enggak, hanya suruh lihat aja, karena ada maksudnya nanti Yesus itu seperti tergantung, itu seperti terkutuk. Itu sebenarnya kan ular terkutuk juga di patung ular tembaga itu. Iya. Itu ular terkutuk itu, masa mau nyembah ular yang terkutuk gitu. Itu ular yang terkutuk. Jadi Tuhan Yesus waktu disalib itu dia menjadi kutuk bagi manusia. Oh, maksudnya ke situ ya Om. Patung ular itu. Jadi kita lihat Yesus, lalu aduh Tuhan, saya yang berdosa tapi Engkau yang mati gitu. Karena kan udah identik Om, ular itu lambangnya iblis Om. Nah itu Om. Jadi makanya terkutuk. iya kan, jadi kan kenapa harus lihat itu gitu? Kenapa nggak dibikin patung apalah gitu Om, burung merpati misalnya? Ya, tapi ternyata kan kaitannya Yesus itu kan. Iya. Jadi Yesus di kayu salib itu menjadi kutuk bagi orang berdosa. Oh gitu ya Om ya. Saya nangis waktu pertama baca tentang Yesus disalibkan itu, saya nangis hati saya. Iya Om ya. Saya yang berdosa, Yesus yang harus mati menanggung kutukan kan itu. Iya. Oke Om, jadi udah jelas ya Om ya, bahwa yang dijelaskan itu bahwa sebetulnya buat sahabat Alpetra Ministry ini Om ya, terutama ya, bahwa boleh ya Om, ada patung atau ada salib, mau ada Tuhan Yesusnya atau enggak ya nggak apa-apa sebetulnya Om ya. Tapi tidak boleh kita anggap itu sebagai suatu yang luar biasa, apalagi dicium kata Om kan, disembah gitu, nggak boleh ya Om ya. Ya itu. Hanya apa sih, dekorasi Om ya, apa hiasan gitu, kayak Itu. ya aksesoris juga. Di Kristen itu kan boleh orang berkreasi ya. Iya. Berkreasi melukis atau seni apa aja, seni suara, seni lukis, seni patung ya. Tapi tidak boleh disembah atau beribadah kepadanya atau mencium yang itu batu-batu atau emas atau perak gitu. Iya Om, soalnya ya itu apalagi sekarang kan kalau mau Natal nih Om, ini saya geserin ke suasana Natal nih Om. Nih Om, ini kan penyembahan patung dan penyembahan itu ya, kan kadang kalau udah Natal gini kan ornamen lebih banyak ya Om ya, seperti pohon Natal misalnya, terus ada tokoh. Ini tokoh dongeng atau enggak sih Om, Sinterklas itu ya? Karena jadi kan ini jadi serba salah juga nih Om nih. Ntar setelah itu saya mau nanya tentang domba nih Om. Ya. Ya gimana Tom? Oke. Jadi itu pohon Natal ya boleh, orang kan nggak berkreasi ya yang bagus, cuman jangan sampai keluar terlalu banyak dana lalu kita lupa sama orang miskin. Kita lupa sama orang yang menderita gitu. Boleh bikin pohon terang yang bagus, tapi itu ingat itu, jadi uang itu jangan terlalu banyak keluar ke situ. Iya. Dan jangan malah kita seperti menyembah pohon Natal, pohon terang, lalu kita menyembah apalah gitu ya di itu sekalian. Nggak boleh, itu kan hukum yang pertama. Kedua, yang pertama ini jangan ada Allah lain. Yang kedua, jangan membuat patung menyerupai apapun gitu. Jadi pohon Natal, pohon terang itu yaitu hanya sekedar hiasan, kreasi seni ya, kita mengingatkan. Dan itu katanya pohon itu tegak lurus katanya. Itu katanya itu Tuhan mau hati kita tuh lurus gitu kan. Lalu ada terang yang bercahaya, karena memang Yesus itu membawa terang, dia adalah terang dunia, kita pun harus bersinar gitu kan. Itu bisa dicari artinya, nggak masalah, asal jangan kita beribadah pada pohon terang itu atau mencium pohon terang itu atau mencium apanya di situ, ada salibnya atau ada apanya, nggak boleh. Iya. Nah, lalu tentang Sinterklas itu memang ada
ceritanya, tapi ceritanya itu bisa macam-macam juga. Itu tentang bahwa dia itu jadi suka menolong orang miskin, anak-anak miskin, suka kasih hadiah. Itu aja. Jadi dikaitkannya kita hari Natal ini seperti Tuhan Allah memberikan hadiah kepada orang berdosa, termasuk orang miskin juga diberikan hadiah itu. Nah, maka kita jangan lupa untuk memberikan hadiah kepada orang yang membutuhkan. Iya Om. Ya itu makanya berarti dengan Sinterklas. jadi banyaknya mitos ya Om seputar Natal ini ya Om. Ditambah-tambah dengan cerita-cerita, tapi itu maksudnya bagus. Kita tidak menyembah Sinterklasnya juga. Iya Om. Wah ini kayaknya bahasan untuk minggu depan. Bagus nih Om, tentang cerita-cerita seputar Natal nih Om, biar gak kesasar nih. Iya. Kan banyak mitos-mitosnya ya Om. Tapi itu kita tunda dulu Om. Kita lanjutin lagi nih Om. Ini ada kan kalau lambang pengikut setan itu kan kambing ya Om ya. Nah ini kalau kita tuh domba gitu. Selalu juga ada gambar domba atau lambang domba gitu. Terus sekarang ada lambang ikan itu kan Om, iktus itu. Nah itu gimana tuh Om kita memaknainya itu Om? Jadi itu lambang ikan, lalu bahasa Grekanya itu iktus itu singkatan. Jadi Yesus Kristus, Theos, Uhios, Soter. Jadi Yesus Kristus itu anak Allah juru selamat. Itu sekedar lambang, nggak ada, kita nggak boleh menyembah atau mencium lambang-lambang itu. Terus ada apa lagi itu lambang kambing atau lambang domba, itu hanya sekedar diambil pelajarannya saja. Pelajarannya saja. Jadi seolah-olah kalau kambing itu kan orang-orang yang memang akan mendapatkan kutukan, hukuman yang tidak kebinasaan, katanya kambing. Lalu jadi iblis itu digambarkannya seperti kambing atau matanya satu atau gimana gitu. Itu ya rekayasa pikiran manusia aja. Tapi artinya kita hanya memahaminya sejauh ada yang penjelasannya dalam Alkitab. Kalau tidak ada penjelasan dalam Alkitab juga kita tidak hiraukan. Ya, soalnya ada mungkin ini konteksnya lebih ke misi ya Om ya, ke misiologi atau penginjilan gitu. Jadi kalau memang salib itu mengganggu gitu ya Om ya, dipasang di depan gereja misalnya atau apa gitu, kenapa nggak gambar domba aja katanya, karena Yesus itu kan anak domba Allah gitu. Sampai rumah pendetanya itu ditulisin sama dia sendiri, kandang domba gitu Om. Nah itu jadi gimana tuh Om? Ya itu kreativitas orang Kristen. Sah tapi ya Om, boleh ya? Boleh aja. Boleh ya? Jangan membingungkan aja. Iya, masalahnya kalau yang nggak ngerti kan jadi kayak ini ajaran apa lagi gitu kan. Jadi begini. Jadi itu ada misalnya pendeta yang begitu untuk menarik perhatian orang nanya. Iya, jadi memang dia jelaskan Injil. Iya, tapi kan udah jadi ciri khas kita harusnya kan dengan. Tapi emang zaman sekarang udah jarang sih Om ya, ada gereja terus ada salibnya gede gitu depannya. Apalagi yang di ruko-ruko kan nggak mungkin ya Om ya. Nah itu kalau itu kan dia memang di pedesaan sih Om. Jadi ya gambarnya domba depannya, terus rumah dia sendiri dibilangnya kandang domba, ada gambar domba juga sama gitu. Ya, kita juga jangan membatasi kreativitas orang ya, jangan dibatasi kreatif. Tetapi yang penting itu ajarannya apa, sesuai nggak dengan Alkitab. Iya. Memang sekarang ini banyak sekali ajaran-ajaran sesat, guru-guru sesat, nabi-nabi sesat. Nah itu kan dilihat dari buah-buahnya itu. Kalau ajaran yang bisa kita pelajari, ini sesuai nggak dengan 12 pengiman rasuli atau dengan pokok-pokok ajaran Alkitab, itu dari ajarannya. Tapi dalam kehidupannya kan kita bisa lihat ini orang bagaimana keluarganya gitu ya. Nah, kalau orang yang kawin cerai ya, lalu dia mengabarkan Injil, apalagi kalau istrinya banyak sampai 10 sampai 11 ya, belum lagi suka main perempuan ya, gitu. Itu kan sudah nggak benar lah. Biarpun dia ngaku misalnya saya ini nabi diutus oleh Yesus misalnya, itu mah nabi palsu itu. Makin banyak sekarang. Udah nggak benar.
Makin banyak sekarang yang palsu-palsu Om. Tapi anehnya laku ya Om. Nah itu, begini. Jadi kita harus bisa membedakan antara agama atau nabinya dengan propagandanya. Iya. Kalau propagandanya itu, zaman sekarang orang tuh bagus sekali bikin iklan untuk agamanya. Justru orang Kristen yang kurang Iya. pandai, malah Betul. dibikin sulit. Tritunggal harus percaya gitu. Padahal beritakannya tentang Yesus yang itu penjelmaan ya, yang datang Iya. untuk menembus dosa, dia bangkit, dia bisa menyelamatkan, dia bisa menyembuhkan, dia bisa mengubahkan orang berdosa, yang intinya aja gitu. Iya Om. Ya, Betul. ini saya tentang Andi Simon ya. Kita sih tidak menghakimi dia, cuma buah-buahnya kan bagus juga tuh. Bagus ya. Katanya saya belum lama itu baca. Katanya ada ustadz papanya sakit keras, betul-betul tidak bisa bangun. Minta tolong Pastor Andi Simon datang ke rumahnya, didoakan dia bisa bangun. Iya. Nah, itu satu kesaksian juga ya. Cuma kita kan belum tahu ajarannya gimana. Tapi Iya. dilihat dari situnya mah itu luar biasa Tuhan Yesus itu kan. Iya Om. Nah, jadi kita jangan gampang menghakimi orang Iya. sebelum kita tahu ajarannya Iya sih. dan kehidupannya. Iya, saya nggak berani komentarin tentang yang gitu-gitu. Ya biarin aja, yang penting kan kata Om buah-buahnya kan. Jadi ya udahlah Ya, gitu. gitu. Awalnya agak ini juga sih. Wah, ini jangan sampai dia diagung-agungkan sama orang nih. Ntar Tuhan Yesusnya jadi nggak Iya, kelihatan gitu. Segala kemuliaan itu Hanya untuk begitu. Tuhan Allah kan, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi gitu. Jadi kalau orang merebut kemuliaan Allah itu sudah nggak benar itu. Oh iya Om, ya. Ya Om. Nah, kan begitu, segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi orang yang berkenan kepadanya. Oh, iya. Nah itu jadi bagaimana orang bisa mengalami damai sejahtera yang dibawa oleh Tuhan Yesus ya sejak kedatangannya itu, kelahirannya. Nah, itu harus taatlah kepada firman Tuhan dalam Alkitab. Oh iya. Ya, bukan di tempat lain. Alkitab itu pegangannya, dan bukan hanya itu, betul-betul ya hiduplah sesuai lah dengan ajaran Yesus. Iya. Oke Om. Nih Om, satu kayak saya mau nanya lagi nih Om tentang unclean spirit itu sama kaitannya dengan patung itu ya Om, atau salib gitu. Ya. Nah, terutama salib nih Om. Kan dulu Om pernah saya tanya tuh Om, kenapa Om ada di depan salib satu gede, terus ada satu lagi di dalam, terus ada satu lagi di belakang sini itu loh Om. Kan sekarang di semua kan gitu ya Om, ada di mimbar, ada di belakang gitu kan. Ya waktu itu sih nggak ada masalah gitu, hanya tentang Yesus disalibkan gitu kan. Nah jadi kalau sekarang kalau ditanya karena ada kaitan begitu, yang itu melambangkan kasih Allah yang dinyatakan oleh pengorbanan Yesus. Yang penting itu salib itu tidak boleh disembah gitu aja, atau seperti kita ibadah sama salib itu gitu, atau dicium lah salibnya, nggak boleh. Mungkin karena Om bilang saya terlalu banyak teman karismatik kali Om. Enggak, soalnya gini Om, di mereka kan mimbarnya juga kadang nggak ada Om salibnya. Kalau di yang Protestan kan di mimbar kecil, di depan, di belakang banyak itu toh. Itu loh Om, maksudnya Om. Terus dulu Om pernah ngomong sih sama Alfa sih, enggak ini maksudnya di depan, terus ini yang di mimbar kecil ini artinya ini, terus yang di belakang di tembok itu satu garis kata Om. Terus ya ada artinya gitu kata Om. Lupa ya Om, waktu itu mungkin ngarang aja waktu depan tengah garis. ya memang. Nggak ada dasar Alkitab. Oh iya sih Om, mungkin sih karena waktu itu Alfa ditegur sama Om itu ya kenapa kamu bilang sembunyi di balik salib gitu. Alfa kan waktu doa mau firman itu, sembunyikan saya di balik salib Tuhan. Kata Om, bukan disembunyikan di balik salib tapi tunduk di bawah salib gitu. Oh iya Om, bisa gitu. Ya, jadi maksudnya juga kalau di belakang disembunyikan di belakang
belakang salib itu supaya kita memberitakan Injilnya. Di dalam setiap kota harus ada Injilnya. Oh Gitu. iya. Kalau di belakang salib itu supaya Yesus kasih Yesus yang menonjol itu. Nah kalau apa kita tunduk di bawah salib itu ya ungkapan lain lagi. Oh kita tidak boleh membesarkan diri sendiri, tapi membesarkan Yesus yang disalibkan. Itu hanya untuk memperkaya wawasan aja. Oh iya Om, ya. Iya Om, oke Om. Jadi di dalam setiap benda itu yang dibuat oleh orang itu kan menurutnya, ini kita lanjutin ya Om. Menurut beberapa orang kan di benda itu kan pasti didoain gitu biar laku, biar ada. Mungkin itu unclean spirit itu kayak gitu juga Om. Ya. Jadi kalau orang mendoakan supaya barangnya laku ya, itu kan barang apa aja, dagangan apa aja, nggak ada kaitan dengan unclean spirit itu. Nah, jadi kita kembali lagi kepada masalah pokoknya gitu ya. Jadi kita itu jangan alergi terhadap kreasi patung lah apa gitu ya, asal tidak kita jadikan itu objek penyembahan atau kita cium atau kita ibadah kepadanya gitu ya. Itu intisarinya. Jadi kalau soal unclean spirit itu jadi kaitannya dengan orang yang menyembah berhala. Nah, katanya dulu ada orang yang di rumahnya itu ada salib yang selalu dipuja-puja ya, diibadah, disembah. Lalu katanya jadi dia kerasukan. Lalu pendeta itu bilang, ayo itu dimusnahkan katanya ya. Itu semua. Nah, sebenarnya itu jadi yang salah itu orangnya, bukan salibnya itu. Jadi kalau salibnya kan nggak ada salahnya, orangnya yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis, oleh roh jahat atau unclean spirit itu manusianya yang pertama yang belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, belum lahir baru, dan yang kedua itu melanggar hukum Tuhan, bukan hanya soal berhala. Kalau orang misalnya berzina juga atau mencuri atau korupsi, itu sebenarnya sudah dikendalikan unclean spirit gitu. Nah, cuman ada yang orang mentalnya kuat, jadi dia masih seperti nggak kerasukan. Padahal dia sudah dikuasai iblis di dalam hatinya. Ngerti nggak? Keserakahan apalagi. Tetapi ada orang yang mentalnya lemah, atau sarafnya lemah, atau yang otaknya lemah, itu gampang kerasukan. Gitu. Nah kalau zaman Yesus itu orang Israel itu banyak yang miskin, jadi banyak yang kurang gizi, itu juga gampang kerasukan roh jahat. Tetapi bukan karena kurang gizinya, tapi karena dia berhubungannya dengan itu tadi, roh jahat, dewa atau penyembah asing, atau belum bertobat sungguh-sungguh, hanya agama aja. Oh iya Om ya. Sama aja. Kalau orang misalnya bilang saya Kristen nih, ya tapi dia tidak bertobat, tidak terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak mengalami lahir baru, itu sebenarnya masih di dalam kerajaan kegelapan, padahal dia minggu ke gereja, ya. Tapi dia itu masih ada unclean spiritnya, hatinya masih suka sombong, suka iri hati, suka benci orang, suka gimana lah gitu sepertinya kalau itu ya. Jadi hatinya, jadi itu semua orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan itu dikuasai oleh iblis dan unclean spirit itu, roh najis, roh jahat itu. Iya. Jadi kaitannya sebenarnya di situ, cuman orang membesar-besarkan soal patung, soal berhala. Iya Om ya. Jadi gitu sih. Dan Om, saya kan sudah kasih tahu juga di antara orang Kristen itu hanya 50% yang lahir baru. Iya Om. Iya sih Om. Kelihatannya aja yang ini. Kalau penginjilan dulu di benua Afrika ya, itu di benua Afrika kan itu kuasa kegelapannya kan luar biasa, itu sihir lah, apa itu apa ya itu. Nah itu di sana banyak sekali mujizat, termasuk pengusiran setan. Gitu. Pengusiran setan di sana itu ya betul-betul itu, karena itu kaitannya dengan berhala, dengan pemujaan, tentang apalah gitu ya, ilmu gelap dan sebagainya. Tapi kalau di tempat-tempat yang modern itu
kita sekarang bukan lagi mengusir setan gitu, tetapi kita mengajarkan firman Tuhan, lalu konseling juga berdasarkan Alkitab. Iya. Nah, juga supaya berpikir yang positif gitu. Gitu. Jadi itu ada kaitan sih. Jadi unclean spirit itu bukan semata-mata penyembah berhala. Semua pelanggaran hukum-hukum Tuhan itu ada unclean spirit. Dan itu juga orang yang bergantung itu ada derajatnya, orang yang derajat kekuatan mentalnya, kekuatan otaknya, sarafnya itu nggak sama. Makanya orang Kristen itu penting tuh jaga kesehatan, tidur, istirahat yang cukup, gitu ya, jangan terlalu sering begadang, makan yang bergizi gitu. Iya betul Om. Iya Om. Oke Om, wah ini luar biasa nih Om. Kalau diterusin saya bisa sampai 2 jam 3 jam nih Om. Saya nanya Om. Ini misalnya menarik sih jadinya. Memang waktu nyimak dari kemarin, ada rasa ini gimana ya gitu. Tapi hari ini udah terpuaskan sih Om. Semoga sahabat Alpetra juga terpuaskan. Oke Om, kalau mungkin masih ada yang mau disampaikan atau mau closing statement Om, silakan. Ya, mau kepada intisarinya ya. Jadi kalau yang di Yesaya 29 ayat 11 dan 12 itu ditujukan kepada bangsa Israel yang sedang rohaninya merosot ya, moralitasnya merosot. Jadi rakyat disuruh baca, nggak ada nabi yang disuruh baca, nabi yang suruh membaca, nabi suruh rakyat membaca. Waktu itu yang bisa baca aja nggak ngerti Alkitab itu karena rohaninya lagi kacau gitu ya. Yang tidak baca Alkitab ya apalagi gitu kan. Makanya orang Kristen itu harus belajarlah yang benar supaya bisa baca Alkitab, lalu rohani, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat mengalami lahir baru. Kemudian Yesaya 40 itu, jadi kamu ini sebagai umat Tuhan jangan menyamakan Tuhan Allah yang hidup itu dengan Tuhan Allah yang konsep manusia. Itu apakah itu dewa-dewi atau patung-patung atau berhala atau agama apa aja yang mengarang tentang Allah sebagai angka 1 yang mutlak, itu juga sebenarnya sama, itu ya unclean spirit juga, cuman kan bergantung orangnya. Untuk otaknya gimana, sarafnya, mentalnya gitu. Nah jadi kepada yang sedang viral itu, jadi supaya orang Kristen tahu bahwa kita boleh punya patung atau itu bentuk-bentuk itu, tetapi tidak boleh menyembah, tidak boleh cium, tidak boleh sebagai objek ibadah. Iya Om, iya. Oke Om, dan juga aksesoris boleh ya Om, aksesoris boleh. Bukan jimat. Oke Om. Jadi unclean spirits itu hubungannya dengan manusia yang melanggar hukum-hukum Allah, termasuk yang pertama dan kedua itu yang kaitannya dengan Allah lain dan patung-patung yang dicium, yang disembah, dicium, jadi objek ibadah. Ya, mandiin pakai mandi kembang. Ya udah Om, oke Om. Makanya jadi panjang nih Om kalau nggak di-cut nih Om. Oke Om, makasih banyak untuk penjelasannya dan semoga semua sahabat Alpetra Ministry yang nonton tayangan ini cepet-cepet di-share. Dan juga di subscribe ya Om ya. Om untuk menutup saya minta kesediaan Om untuk menutup dalam doa. Baiklah, para penonton Alpetra Ministry, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yang menyatakan diri kepada umat manusia, kepada bangsa Israel dan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir dan memberikan 10 hukum dengan nyata-nyata kepada bangsa Israel, dan Allah yang menjelma menjadi manusia di hari Natal pertama, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang rela datang untuk menebus dosa kami di kayu salib, dan yang sudah bangkit naik ke surga, menyediakan tempat bagi orang percaya. Oh Bapa di surga, terima kasih kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan, memberitakan Injil keselamatan, kebenaran yang mutlak dari Alkitab, dan juga kami ambil bagian dalam pemberitaan ini juga untuk para penonton juga yang
bisa mendengarkan kebenaran dari Alkitab mengenai hukum-hukum Tuhan, 10 hukum itu, dan juga mengenai Tuhan Yesus Kristus yang berkorban di kayu salib dan sudah bangkit. Kami menyerahkan diri kami dan keluarga kami dan semua sahabat APK dan keluarga masing-masing kami serahkan di dalam tangan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Om. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Oke Om.